六品丹药闻所闻，地造化。别担心天界降临，唯有以禁止硬抗。亏终究避不过这大道轮回。风儿，不要！师兄，这是你我的因果。你要你死，我也要把你抢回来！ Hai semuanya, terima kasih sudah mampir di channel Alur Petualangan. Yang udah bantu Mimin subscribe, semoga dilancarkan segala aktivitas. Di video ini, kita akan membahas spoiler Renegade Immortal. Tanpa basa-basi kata lanjut ke spoilernya. Aku tak sanggup melawan siklus hidup dan mati, dan waktu takkan menungguku. Kapan kau akan datang menjemputku? Di tangan kiriku ada karma singkat dari lautan setan, dan di tangan kananku ada lebih dari 100 tahun kesendirian. Limuan berbaring diam di tempat tidurnya sambil mengenakan gaun putih. Meskipun wajahnya sudah menua, matanya masih cerah saat dia menatap pria di depannya. Dia ingin mengukir citra orang tersebut dalam ingatannya. Ia tidak tahu apakah apa yang dirasakannya terhadap lelaki di hadapannya itu adalah cinta sejati. Namun ia tahu bahwa selama 100 tahun ini, setiap kali ia memainkan musik, bayangannya akan muncul dalam benaknya. Wang Lin menggenggam tangan Limuan dengan senyum lembut di wajahnya, sementara hatinya serasa sedang terpotong-potong. Limuan mengalihkan pandangannya keluar jendela dan berbisik, "Wang Lin, tadi malam aku bermimpi. Aku melihat kakak laki-lakiku tersenyum padaku, dan ada 2 orang tua di belakangnya. Mereka tampak seperti orang tuaku." Orang tua Limuan meninggal saat dia masih sangat kecil. Kakak laki-lakinya lah yang membesarkannya. Hati Wang Lin semakin sakit. Malam harinya, Wang Lin berdiri di luar ruangan batu, menatap ke arah Zhao. Hatinya memanggilnya. Di Zhao, jauh di bawah Gunung Hengyue, seorang pemuda berambut merah dengan wajah sedingin es yang tidak pernah mencair tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, seluruh negeri Zhao berguncang. Seolah-olah ada sejenis iblis yang bangkit, mengejutkan setiap kultivator di Zhao. Mata tubuh aslinya dipenuhi dengan dingin dan kejam. Di dahinya ada 2 bintang ungu yang berputar, dan di sekujur tubuhnya ada petir ungu. Dia menoleh sedikit. Tatapannya seakan bisa menembus bumi saat dia menatap Chu. Dia membelah tanah dan berjalan menuju Chu di bawah tanah. 6 bulan berlalu dengan cepat. Tubuh Limuan kini semakin lemah dan jiwanya hampir runtuh. Siklus hidup dan mati terus menariknya, seakan ingin menjauhkannya sepenuhnya dari Wang Lin. Pada hari ini, Ouyang Zi datang membawa pil berwarna merah terang. Ada sedikit rasa gembira yang tidak dapat disembunyikannya saat ia memberikan pil itu. Kepada Wang Lin, "Aku Ouyang Zi telah menyelesaikan pil tingkat 6. Setelah dia selesai berbicara, matanya meredup dan dia terjatuh. Dia tidak mati, tapi dia sangat lemah. Sambil memegang pil, Wang Lin menatap Limuan yang sedang terbaring di ranjang kematiannya. Rambutnya sudah memutih semua, dan wajahnya yang dulu muda dan cantik telah terpengaruh oleh berlalunya waktu. Selama beberapa tahun ini, Wang Lin secara pribadi melihat penuaan dini dan kecantikannya memudar. Kesedihan yang tak berujung memenuhi lautan hatinya. Namun, lautan itu terlalu dalam dan terlalu luas. Pada akhirnya, lautan itu berubah menjadi 2 aliran air mata. Dia berjalan di jalan yang menantang surga dan mengolah wilayah hidup dan mati. Hidupnya penuh dengan liku-liku, dan meskipun hatinya lelah, dia masih percaya. Namun, pada saat ini, meskipun ekspresinya tidak berubah, hatinya menua seperti gadis di hadapannya yang menua. Di matanya, usia gadis ini hanyalah ilusi. Di matanya, gadis itu akan selamanya tetap seperti penampilannya di Laut Setan. Saat dia memainkan sitar di lotengnya, saat dia berdiri di sana melihatnya pergi. Wang Lin menyentuh wajah Limuan dengan lembut sambil perlahan memasukkan pil di tangannya ke dalam mulutnya. Pil itu langsung meleleh di mulutnya, dan wajahnya pun memerah. Dalam sekejap, energi spiritual yang tak berujung melonjak dari seluruh tubuh Chu,
dan memasuki tubuh Limuan. Rumah batu itu tidak dapat menahan energi spiritual yang kuat ini, sehingga retakan mulai muncul di mana-mana. Dengan tiupan angin, rumah batu itu berubah menjadi debu dan menghilang. Lu Fei dan Tie Yan terbangun dari kultivasi mereka. Ekspresi wajah mereka langsung berubah. Pada saat ini, tubuh Ouyang Zi didorong oleh kekuatan lembut dan mendarat di hadapan Lu Fei dan Tie Yan. Suara Wang Lin terdengar ke arah mereka sambil berkata, "Bawa Ouyang Zi dan tunggu aku di Sekte Awan Langit." Tie Yan tidak mengatakan apa-apa. Dia segera menarik Ouyang Zi dan pergi bersama Lu Fei. Baru setelah mereka berada sejauh lebih dari 50 km, mereka berbalik dan melihat ke belakang. Meskipun rumah batu itu hancur, tubuh Limuan masih melayang di udara. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih merah. Perlahan-lahan, inti emas terbentuk di tubuhnya. Saat inti emas muncul, itu menyebabkan seluruh energi spiritual mengalir ke dalamnya. Wang Lin membentuk banyak segel yang mendarat di inti emas. Ekspresinya sangat serius dan dia mulai membuat segel lebih cepat hingga retakan muncul di inti emas. Tujuan dari pil kembali ke asal peringkat 6 adalah untuk membuat orang yang mengonsumsinya menyerap energi spiritual lebih cepat untuk menembus kemacetan. Namun, tubuh Limuan terlalu lemah. Dengan hidupnya yang hampir berakhir, sulit untuk menahannya. Wang Lin terbang ke langit. Dia tidak menatap Limuan. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya ke langit dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Musuh terbesarnya adalah surga, siklus kehidupan, dan kematian. Inti emas Limuan mulai retak lebih, parah karena menyerap lebih banyak energi spiritual. Cahaya keemasan bocor melalui celah-celah, namun cahayanya tidak menyilaukan. Sebaliknya, ia memancarkan perasaan lembut. Namun, tepat pada saat itu, gas abu-abu muncul di sekujur tubuhnya. Jumlah gas abu-abu dengan cepat meningkat dan menutupi seluruh tubuhnya. Wilayah hidup dan mati Wang Lin telah menutupi seluruh tubuh Limuan, tetapi dibandingkan dengan tabir abu-abu ini, itu tidak ada apa-apanya. Manusia biasa tidak dapat melihat tabir abu-abu ini. Bahkan sebagian besar kultivator tidak dapat melihatnya. Hanya Wang Lin yang mengolah domain hidup dan mati yang dapat melihatnya. Hanya dia yang mengerti apa itu. Tabir abu-abu ini adalah hukum surga. Itu adalah siklus kehidupan dan kematian. Itu adalah tanda bahwa seseorang akan segera meninggal. Mata Limuan menunjukkan rasa enggan yang mendalam. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan penuh kenangan, lalu melihat sekeliling, lalu perlahan menutup matanya. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Tetesan air mata itu jatuh perlahan, menimbulkan suara lemah saat jatuh ke tanah. Suara ini memasuki telinga Wang Lin. Itu membuatnya merasa seperti masa lalu sedang runtuh. Tidak ada yang tahu apakah tempat jatuhnya air mata itu akan menciptakan ladang kenangan dan kesedihan tahun depan. Saat dia menutup matanya, inti emasnya langsung meredup dan kemudian hancur tak lama kemudian. Sosok kecil yang tampak persis seperti Limuan di masa lalu muncul. Nih, matanya murni, tetapi segera tertutup karena kematian Limuan. Wang Lin, aku rela menyerahkan segalanya. Bahkan jika bintang-bintang jatuh, selama kamu bersedia menemaniku, hatimu adalah cahaya yang paling terang. Wang Lin, aku rela menyerahkan segalanya. Bahkan jika semua kehidupan masa laluku hancur, itu tidak akan menghilangkan keenggananku untuk meninggalkanmu. Wang Lin, aku rela menyerahkan segalanya. Bahkan jika hidupku berakhir, bahkan jika waktu terus berlalu, aku berharap bunga, kenangan tidak akan pernah layu. Wang Lin, ini adalah karma di antara kita. Ini adalah pilihan surga.
Di dalam diri kita, kita adalah tinta dan air yang berjuang di bawah langit. Bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan mencurimu kembali. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan tatapan penuh tekad, domain hidup dan matinya melonjak maju. Di langit di atas lembah, gulungan hitam putih itu muncul sekali lagi dan perlahan terbuka. Seolah-olah ada tangan raksasa yang bergerak melintasi gulungan itu, menciptakan gelombang riak saat tangan itu bergerak. Saat gulungan itu muncul, suara gemuruh menyebar ke seluruh Chu. Tubuh Li Muwan cepat membusuk dan berubah menjadi debu saat jatuh ke tanah. Jiwa baru, lahirnya juga cepat menghilang. Namun, saat gulungan kehidupan dan kematian Wang Lin menutupi langit, kecepatan menghilangnya jiwa baru, lahirnya melambat. Wang Lin kemudian menyerbu dan muncul di langit. Ia mengulurkan tangannya ke arah gulungan itu dan menariknya ke bawah. Gulungan itu dengan cepat mengelilingi Nasensol milik Li Muwan. Sekarang gulungan itu telah hilang. Sebuah pemandangan yang sangat aneh pun terjadi. Awan merah menutupi langit dan dua cahaya yang mengejutkan muncul di dalam awan merah yang bergulung-gulung. Cahaya itu tampaknya sedang menatap Wang Lin. Tatapan yang tidak dikenal, namun familiar ini membuat tubuh Wang Lin bergetar. Namun, dia masih menatap langit dengan tatapan penuh tekad. Di belakangnya adalah Nasensol, milik Li Muwan yang terbungkus dalam gulungan itu. Wang Lin menggunakan domain hidup dan matinya sendiri untuk mencegah jiwa baru. Li Muwan menghilang. Dia akan bertarung melawan surga. Sekalipun surga menginginkanmu mati, aku akan tetap mencurimu kembali. Ini adalah sebuah janji, sekaligus pernyataan perang Wang Lin terhadap surga. Dua sinar cahaya di langit perlahan menghilang. Namun, tak lama kemudian, awan merah yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi tangan raksasa dan menjangkau jiwa baru, lahir Li Muwan. Wang Lin berteriak. Dia dengan cepat meraih gulungan itu dan kemudian terbang ke kejauhan. Tangan raksasa itu tampaknya mampu melewati jarak dan mengulurkan tangan ke arah gulungan di tangan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan menghantam tangan raksasa itu. Jiwa asal Wang Lin bergetar hebat. Jiwa itu terlempar keluar dari tubuhnya. Namun, ia segera kembali ke tubuhnya dan kesadaran ilahinya menyebar. Ia tengah mencari sesuatu. Tangan raksasa itu ditarik kembali dan kedua mata di dalam awan merah muncul lagi dan melihat gulungan di tangan Wang Lin. Kemudian, tangan raksasa itu turun lagi. Wang Lin meraung, tubuh asli. Saat tangan raksasa itu mendekat, tanah mulai bergetar. Seorang pemuda berwajah dingin dengan rambut merah menyerbu keluar dari tanah dan menghantam tangan itu. Tangan itu terpental beberapa meter. Sepasang mata di awan itu menatap tajam ke arah pria berambut merah itu. Ekspresi tubuh aslinya tetap sama. Seolah-olah tangan tadi hanyalah hembusan napas yang lembut. Namun, dua bintang ungu di dahinya berputar cepat. Ia berdiri di hadapan Wang Lin dan menatap langit dengan dingin. Mata di awan merah menghilang lagi dan jumlah awan merah meningkat. Kali ini, sejumlah besar awan merah memasuki tangan. Tangan yang sebelumnya ilusi menjadi lebih padat dan 5 jari mematikan terbentuk. Ia menyerang sekali lagi. Kali ini, saat tangan itu semakin dekat, 5 celah spasial terbuka oleh kelima. Jarinya saat mereka mengejar Wang Lin. Wang Lin berteriak. Dia menepuk tasnya dan mengeluarkan bendera larangan. Sebuah tombak terbentuk dengan cepat dan dia melemparkannya ke tangan itu. Pada saat yang sama, putaran bintang-bintang ungu di tubuh aslinya tiba-tiba terhenti dan suara-suara berderak terdengar dari seluruh tubuh. Tubuh itu berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki dengan sedikit cahaya ungu di bawah kulitnya. Tubuh itu memancarkan aura.
suram. Tubuh aslinya mulai terlihat seperti dewa kuno. Mata tubuh asli itu dipenuhi dengan niat bertempur. Ia dengan cepat melangkah ke arah tangan itu dan meraih tombak itu. Dengan suara keras, ia menerjang ke arah tangan itu. Namun, dengan suara ledakan, seperti langit runtuh, tombak itu hancur dan berubah kembali menjadi gas pembatas. Tubuh aslinya terkena kekuatan dahsyat dan jatuh ke tanah. Ketika mendarat di tanah, banyak retakan muncul di sekitarnya. Tubuh aslinya terus tenggelam dan baru berhenti ketika berada 1.000 kilometer di bawah tanah. Aliran darah mengalir dari sudut mulut tubuh asli. Keinginannya untuk bertarung semakin meningkat, menyebabkan darahnya mendidih saat ia menyerang sekali lagi. Wang Lin tidak berhenti bergerak. Ia terbang cepat sambil menyebarkan indera ilahinya. Kemudian, ia tiba-tiba terkunci pada sebuah desa pegunungan yang berjarak 5.000 kilometer. Tangan raksasa itu mengejar Wang Lin setelah menjatuhkan tubuh aslinya. Mata di dalam awan merah itu tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Begitu benda itu tiba, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Dia memusatkan seluruh energi spiritualnya ke jarinya dan menyentuh telapak tangannya dengan jarinya. Wang Lin terlempar. Ia batuk dan memuntahkan seteguk darah, lalu mendarat di gulungan itu dan menghilang ke dalamnya. Jiwa baru lahir Li Muan, yang hampir mati, tiba-tiba memperoleh sedikit kehidupan. Dia berjuang melawan siklus reinkarnasi surga demi wanita ini. Tangan raksasa itu terulur sekali lagi. Tubuh aslinya menyerbu keluar dari tanah dan mengeluarkan suara gemuruh. Ia berhenti di depan Wang Lin dan menghantam tangan raksasa itu dengan tinju kanannya. Tubuh aslinya memuntahkan darah dan mulai tertawa terbahak-bahak. Tangan raksasa itu telah terlempar mundur beberapa meter. Tubuh asli itu tertawa keras sambil berjalan maju dan terus meninju tangan raksasa itu. Setiap kali terjadi benturan, tubuh aslinya semakin mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, tetapi keinginannya untuk bertarung justru semakin meningkat. Aku adalah dewa kuno, jadi aku secara alami adalah eksistensi yang menentang surga. Jika kau ingin mengambilnya, kau harus berjalan melewati mayatku. Tiba-tiba muncul sosok di belakang tubuh aslinya. Kakinya berada di tanah, tetapi kepalanya berada di langit. Sosok itu tidak berdiri, tetapi berlutut dengan satu kaki di tanah. Kepalanya tertunduk seperti sedang tidur. Tubuh asli itu tertawa seperti orang gila, sambil terus melancarkan pukulan, memukul mundur tangan raksasa itu. Sementara tubuh asli itu terus menyerang, sosok di belakangnya perlahan mengangkat kepalanya. Mata di dalam awan merah itu masih tenang. Mata ini milik utusan surga. Dia tidak memiliki emosi. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mengikuti aturan surga dan menarik siapapun yang ingin lolos dari siklus hidup dan mati kembali. Kekuatan tubuh aslinya jauh melampaui kultivator manapun. Wang Lin segera pergi sambil memegang gulungan itu di tangannya. Tangan raksasa itu akhirnya terdorong kembali ke awan merah dan menghilang. Namun dalam sekejap mata, tangan itu keluar lagi dari awan merah. Kali ini, tangan itu hampir sepenuhnya padat dan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tangan itu tidak lagi terbuka. Itu adalah tinju yang bertabrakan dengan tubuh aslinya. Dengan suara keras, bagian-bagian tubuh asli yang tak terhitung jumlahnya rusak saat jatuh dari langit. Sosok di belakang tubuh asli itu tampak terbangun. Saat ia mengangkat kepalanya, sebuah kekuatan dahsyat melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuh asli itu tiba-tiba berhenti jatuh, lalu terbang ke dahi sosok itu. Tangan raksasa itu mengabaikan sosok itu dan menghantam Wang Lin yang sudah terbang jauh. Wang Lin terus memantau semua yang terjadi di belakangnya. Dia mengatupkan giginya dan berteleportasi. Jarak 5.000 kilometer telah dilintasi dalam satu teleportasi. Di bawah kakinya,
Ada desa yang tampak seperti surga. Anak-anak bermain seolah-olah pertempuran yang mengguncang bumi sejauh 5.000 kilometer tidak terdengar. Meski begitu, mereka sebenarnya tidak dapat mendengarnya. Tidak seorang pun kecuali Wang Lin dan tubuh aslinya yang dapat melihat dan merasakan kekuatan dari surga. Satu-satunya hal yang dapat dilihat dan didengar orang lain adalah lubang yang dibuat oleh tubuh aslinya. Tetapi pada saat suara dari benturan itu merambat sejauh ini, suaranya sudah terlalu lemah untuk didengar. Di desa yang berpenduduk kurang dari 100 orang ini, seorang wanita sedang memasak bubur. Sesekali ia mendongakkan kepalanya untuk melihat anak-anak yang bermain di luar, sambil memegang perutnya. Melayang di udara di atas desa, Wang Lin menggoyangkan gulungan itu. Jiwa baru lahir, Limuan, keluar dari gulungan itu, dan segera mulai menghilang. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kelembutan saat dia menunjuk ke Nasen Soul milik Limuan. Nasen Soul miliknya terbang seperti meteor menuju desa. Pada saat ini, tinju raksasa itu tiba-tiba turun dari langit, menghantam Nasen Soul milik Limuan. Wang Lin dengan cepat menangkis tinju itu. Wang Lin batuk seteguk darah. Matanya merah sekarang. Dia kemudian dengan cepat mengeluarkan 9 ukiran kayu dengan domain waktu. Tinju raksasa itu turun sekali lagi dan menghancurkan 6 ukiran kayu. Tinju itu menembus ukiran kayu yang tersisa, mengitari Wang Lin, dan sekali lagi mengejar jiwa baru lahir Limuan. Wang Lin meraung dan sekali lagi tiba di depan tinju itu. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik apapun, jadi dia menangkisnya dengan tubuhnya. Wang Lin berdarah dari lubang kemaluannya, tetapi ia mulai tertawa. Ia terus tertawa. Akhirnya, tawanya terdengar seperti penuh kegilaan. Kau ingin menghabisi Wan Er untuk memaksanya kembali ke siklus reinkarnasi? Aku, Wang Lin, tidak akan membiarkanmu. Mata dingin di awan merah menatap Wang Lin dan tinjunya turun lagi. Wang Lin menangkisnya sekali lagi. Kali ini, banyak bagian tubuhnya hancur dan darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Namun, ekspresinya kini semakin marah saat dia menatap mata di awan dan tertawa. Aku mengolah wilayah kehidupan dan kematian. Suatu hari, aku akan menjadikan siklus reinkarnasi surga milikku. Lalu aku akan membuat siklus reinkarnasi, mengikuti perintahku dan membuatmu, ilusi yang diciptakan oleh siklus reinkarnasi, tunduk di hadapanku. Tatapan mata di awan merah itu masih tenang, seakan-akan sedang menatap manusia menyedihkan yang melontarkan omong kosong. Jiwa baru Limuan telah memasuki desa dan diam-diam menyatu dengan daging di dalam perut wanita itu. Mata itu menatap ke arah desa sebelum kembali menatap Wang Lin. Kemudian, tinju raksasa itu jatuh sekali lagi. Kali ini, ada kekuatan hisap yang keluar dari tinju itu, dan tinju itu diselimuti oleh petir. Pukulan ini adalah hukuman karena menghalangi keinginan surga. Saat tinju itu mulai bergerak, tubuh aslinya pun tiba. Seberkas cahaya merah darah menyerbu dari kejauhan dan menyatu dengan Wang Lin. Wang Lin dan tubuh aslinya tiba-tiba menghilang. Mereka digantikan oleh orang setinggi 10 kaki dengan rambut panjang. Mata kiri orang ini seperti bulan, dan mata kanannya seperti matahari. Orang ini diselimuti aura yang terdiri dari campuran kekuatan dewa kuno dan ranah hidup dan mati. Wang Lin saat ini bukan lagi seorang kultivator atau dewa kuno, tetapi kombinasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuhnya sekuat dewa kuno, tetapi ia memiliki jiwa asal seorang kultivator. Ini adalah kombinasi dari metode kultivasi dalam dan luar. Wang Lin mengangkat kepalanya. Di belakangnya ada sosok dengan kepala terangkat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat jiwa asal seukuran seseorang di dada sosok itu. Ada hal-hal seperti pembuluh darah yang memanjang dari jiwa asal ke seluruh tubuh sosok itu. Jiwa asli itu seperti hati dewa kuno. Tanpa menunggu tinju itu mendarat, Wang Lin melangkah maju dan terbang ke arah tinju itu. Tubuh Wang Lin terlempar, dan dia terus batuk darah,
Namun dia tertawa sepanjang waktu. Tawanya penuh dengan kesombongan. Sekarang setelah dia bereinkarnasi dengan jiwa baru lahirnya, hidupnya telah diperpanjang. Ini sesuai dengan hukum surga. Selama dia tidak berkultivasi, dia akan dapat lolos dari mata surga. 19 tahun dari sekarang, ketika jiwa baru lahirnya terbentuk kembali, kau akan kembali, tetapi aku akan menghentikanmu lagi. Mata di awan merah itu menatap Wang Lin dengan tenang beberapa saat sebelum menghilang. Bahkan tinju raksasa itu pun menghilang. Awan merah itu pun berhamburan.